Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bakal Allah Ta'ala fil Qur'an azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu acara yakni pengajian Ramadan yang kita jalankan sekarang ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang merupakan uswatun hasanah, contoh teladan buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari ke-13 dari bulan suci Ramadan. Dalam artian bahwa kalau kita mau melihat bahwa Ramadan sekarang ini sudah melewati puncak dan kita sudah mulai menurun. Dan pada tanggal 17 Ramadan diperingati mayoritas Muslim Indonesia sebagai nuzulul Quran. Apa itu sesungguhnya nuzulul Quran? Nuzulul Quran terdiri dari dua kata, yakni nuzul dan Al-Quran. Nuzul itu artinya turun. Al-Quran adalah firman Allah. Jadi nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Secara bahasa, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran, sedangkan secara istilah nuzul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang tanggal diturunkannya Al-Quran ini banyak pendapat di antara ulama kita, tapi yang mayoritas kita utamanya di Indonesia ini tanggal 17 Ramadan itu adalah hari turunnya Al-Quran. Jadi pada dasarnya Al-Quran secara umum diturunkan itu disebut namanya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang disebut nuzul Quran atau 17 Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang saya bacakan di awal tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wal bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Olehnya itu, hadirin sekalian, dalam bulan Ramadan ini alangkah meruginya kita kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu adalah merupakan suatu ibadah dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita dalam bulan Ramadan ini ingin memperbanyak amalan-amalan yang mana Allah melipat gandakan amal-amal ibadah kita. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada dasarnya bukanlah pembahasan kita pada hari ini tentang nuzul Quran itu, karena kalau itu yang kita mau bahas sudah cukup banyak ulama-ulama kita yang membahasnya. Cuma pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa apa kewajiban kita terhadap Al-Quran itu. Pada prinsipnya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, kewajiban kita mengimani Al-Quran. Dalam artian bahwa Al-Quran kita harus percaya bahwa itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab kapan kita tidak mengimaninya, maka otomatis dengan sendirinya kita tidak mungkin akan mengamalkannya. Kapan kita tidak mempercayai bahwa itu Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, maka otomatis kita tidak mungkin akan mengamalkannya dengan baik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 4, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan sebelum atau kitab-kitab suci yang diturunkan sebelummu, wabil akhirati yuqinun, dan terhadap negeri akhirat mereka yakin, mereka percaya. Yaitu yang pertama, harus kita mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kewajiban kita yang kedua adalah membaca Al-Quran. Bahwa membaca Al-Quran itu adalah hukumnya, ya kita diharuskan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Dalam membaca Al-Quran, Rasulullah SAW menjelaskan, "Man qara harfan minal Quran falahu asrun." Siapa saja di antara kamu membaca Al-Quran, membaca satu ayat dari Al-Quran, maka bagimu 10. Maka Rasulullah mengatakan, "Wala aqulu alif lam harfan," dan saya tidak mengatakan Al-Quran itu adalah satu huruf, tapi alif harfan, lam harfan, dan mim harfan. Jadi pada prinsipnya kita mengucapkan saja alif lam itu sudah mendapatkan 30 pahala, tapi itu diucapkan dengan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya orang yang sering membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, ketiga, mentadabburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran dan petunjuk dari Al-Quran. Apala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surah Muhammad ayat 24. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian selanjutnya yang keempat
kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah menghafal Al-Quran. Dalam hal menghafal Al-Quran, hadirin sekalian, itu tidak mungkin kita akan melaksanakan salat dengan baik tanpa menghafal Al-Quran. Karena salat itu isinya adalah Al-Quran. Apa yang kita baca dalam salat itu adalah Al-Quran. Maka kalau kita tidak bisa menghafal seperti umpamanya Al-Fatihah dan surah-surah yang lain, bagaimana cara bisa salat dengan baik? Makanya itu perlu kita, kewajiban kita umat Islam itu adalah menghafal Al-Quran. Minimalnya ya sesuai dengan kemampuan kita, tapi sebaiknya kalau kita mampu menghafal 30 juz. Kemudian yang kelima, mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, ditadabburi dan dihafal, tapi yang lebih pokok adalah mengamalkan Al-Quran itu. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kapan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka insya Allah kita akan tidak akan tersesat selama-lamanya. Rasulullah mengatakan bahwa taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bima kitaballah wa sunnah rasul. Saya meninggalkan padamu dua perkara, manakala kamu berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah as-sahihah. Jadi kalau mau hidup kita bahagia, hidup kita tenang di dunia ini, dan insya Allah nanti di akhirat kita masuk surga, maka mari kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keenam, mendakwakan dan mengajarkannya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Rawahul Bukhari. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi alangkah bahagianya kita ini yang belajar menuntut ilmu agama, dan insya Allah akan ikut ilmu umum. Tapi kalau ilmu umum saja yang kita pelajari, itu belum tentu ikut ilmu agama. Olehnya itu ya kesempatan baik buat kita itu mempelajari agama, dan insya Allah dengan mempelajari apalagi Al-Quran, pelajari Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka kita dijamin oleh Rasulullah termasuk orang yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, memperjuangkan dan membelanya. Kita selaku orang Islam wajib hukumnya memperjuangkan Al-Quran dan membela bila mana ada orang yang mau menistakan agama ini, menistakan Al-Quran ini. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Surah Muhammad ayat 5. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah dalam artian membela atau memperjuangkan Al-Quran ini, yansurukum, niscaya Allah akan menolong kamu, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan memperkokoh pendirianmu. Kemudian yang terakhir, kewajiban kita terhadap Al-Quran, menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan kita mempelajari ke Al-Quran hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi yang lebih pokok adalah mengamalkan di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah, Bapak-bapak hadirin sekalian, kalau kedelapan hal ini kita jalankan, maka insya Allah kebahagiaan dunia ini kita bisa capai, dan di akhirat insya Allah kita akan masuk surga yang kita idam-idamkan. Demikian yang sempat saya bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.